Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita bersama narasumber istimewa kita, yaitu Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro, ahli ilmu faal manusia. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Nah, ini berada pada episode 136. Dan jangan lupa klik subscribe. Kalau perlu share video ini ke sanak saudara, sahabat, supaya mereka juga bisa menikmati ilmu kesehatan holistik sebagaimana Anda juga bisa menyimak dalam video-videonya Dr. Zainal. Nah, kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono, guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Apa tema kita? Kita akan membahas mengapa orang tidak tua, tidak muda, kadang-kadang merasa letih dan malas bergerak. Penyebabnya apa? Akan kita tanyakan kepada Dr. Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dok. Jadi kita kadang-kadang, terutama orang-orang lansia saya kira ya, itu merasa apa lelah sehingga dan bahkan kadang-kadang kalau berdiri ada yang sempoyongan, Dok ya. Jadi orang yang lansia itu. Orang muda juga kadang-kadang letih. Rasanya itu dalam bahasa Jawanya ngetok. Saya nggak tahu di daerah dokter ada nggak ngetok kabeh. Jadi di apa sekujur tubuh rasanya lelah. Fenomena apa dok itu sebetulnya? Nggih, nggih. Menarik pertanyaan Prof. Suyanto. Nggih. Jadi sebetulnya Prof, kita harus mengawali bahwa tenaga yang kita miliki itu berasal dari yang memberi tenaga, Prof. Ya, oke. Mengapa kita perlulah membiasakan menggunakan istilah dimampukan. Oke. Jadi menurut saya selama ini kan untuk membangun semangat banyak orang itu kan saya bisa, Ah, ya, saya mampu. Minta maaf, Bro. Ini ya, dikhawatirkan kita meninggalkan sebetulnya sumber energi yang sungguhnya adalah berasal dari yang maha pemurah gitu, ya. yang Rahman Rahim, sehingga ada ungkapan la haula wala quwata illa billah. Dan Alhamdulillah. ini menjadikan tantangan kita, Prof. Hmm. Hubungan antara knowledge dengan kolbu kita, Prof. Yeah. Ya, Jadi bagus, Prof. Ada media diskusi semacam ini memang kita harus mengawali dari knowledge. Ya. ya. Orang kok sampai tidak berdaya, tidak punya tenaga, males. Ya. Itu yang perlu difikirkan sebetulnya, Bro. Pertama adalah kemampuan tubuh untuk memanfaatkan zat gula, Bro. Oke, Ya. Dan saya kira masyarakat sudah kenal banyak tentang insulin, Bro. Ya. oke. Insulin itu seperti satpam yang mengantarkan ya, gula itu masuk ke dalam sel sehingga bisa digunakan sebagai sumber energi. Ya. Jadi Ya. sekali lagi, ini menarik loh, Prof. Kalau orang bertambah usia, itu kemampuan untuk menggunakan insulin juga menurun loh, Prof. Nurun. Akibat anu dok, akibat sensornya tidak bekerja atau akibat memang kapasitas organ kita itu turun. Nah, itu sensornya itu, Prof. Ngadat atau gimana itu ya. Lebih-lebih juga kalau kita menelusuri pada apa awalnya, istilahnya Prof itu kan hulunya gitu, Prof ya. Dahulu, ya.
Nah, kebetulan hulunya juga produksinya sudah mulai menurun, Prof. Oke, ya, Oke, ya. itu ada namanya Pulau-Pulau Langhanse. Nah, sekali lagi, Prof, menarik ya. Jadi, yang sering orang lupa adalah apa yang sudah disampaikan Prof tadi. Istilahnya mager itu loh, Prof. Malas gerak itu tadi Ya, ya. nah sekarang Prof, kita bisa mempunyai rasa, bisa berperilaku itu kan karena knowledge itu, Prof. Iya, Nah, jadi ini Prof memberikan sumbangan yang luar biasa untuk educate ya. Jadi yang sering dilupakan orang, Prof. Gerak tubuh itu ya. sesungguhnya adalah memberi kesempatan seluas-luasnya bagi gula yang tadinya sangat tergantung pada insulin, Prof. Itu Ya, ya. menjadi lebih mudah digunakan Oke, ya. untuk menimbulkan energi. Energi. Oh, Nah, jadi jadi, dok, kalau insulin itu sudah males ya yeah, berfungsi, lalu kita terus bantu dengan gerak tubuh yang apapun geraknya, tapi lebih baik dipinggir dalam olahraga, itu persis, membuat kesempatan gula itu beredar menjadi energi lebih efektif gitu dok maksudnya. persis, Prof. Daripada membanjiri apa di dalam aliran darah itu yang justru nanti akan menjadikan rusaknya ujung-ujung saraf yang dinamakan neuropati, Prof. Seperti ini. Itu Prof tadi anu secara global sudah menyampaikan istilah ngetok-ngetok itu tadi, Prof. Oke, oke. Nah, kalau neuropatinya pada kaki, Prof, itu kan sedut senut, Prof. Itu Oke. sangat menjengkelkan loh, Prof. Oke. Menurut saya, ya, Nah, jadi ya sebetulnya tidak fatal tapi menjaga atau fatal juga dok neuropati itu. sebetulnya, Prof, kita tidak hanya berpikir locally, gitu, Mhm. Hmm. tapi global, Prof. Ya, Jadi ya. kalau orang merasa tidak nyaman, itu akan membangkitkan saraf yang Prof sudah terbiasa dengan istilah fight or flight. Ya. Jadi membangkitkan kesiagaan yang justru nanti menambah kadar gulanya, Prof. Oh, ya, ya. Dan itu ikutan yang lain, kolesterolnya juga ikut. Wah. Jadi dok, kalau kita punya sakit apa kayak gitu, nggak usah pesimis, ya. Tenang saja daripada ikutannya itu gula, kolesterol ketika kita memikirkan sakitnya itu dok. Persis, Prof. Mengapa non sewu, Prof? Ada istilah sabar, Prof. Ah, oke, oke. Dan sabar itu adalah lawan dari fight or flight, Prof. Oke. Kemarin Prof kan sudah bincang-bincang tentang asetilkolin, Prof. Asetilkolin ya. Ya, sabar itu akan menjadikan tubuh banjir asetilkolin, Prof. Oke. Asetilkolin ini adalah kontra atau lawan dari proses inflamasi atau peradangan yang menimbulkan gejala-gejala diantaranya nyeri-nyeri tadi, Prof. Ini nyari ini. Oh, Gitu. Jadi bagus sekali nih, Prof, ketika kita sudah memiliki pola pikir, hilangkan ketidaknyamanan di dalam ya. tubuh. Oke. Karena sangat berbahaya, Prof. Oke. Nah, dok, kalau kalau exercise, dok, saya mendengar bahwa kalau kita sudah tua, ya belum tua, yang muda pun juga berlaku saya kira. Tidak exercise, maka kita kehilangan fungsi. Dokter kan sudah mengatakan, use it or lose it. Ye, Ya, leres. saya dok, tuh, saya rajin apa berlatih untuk angkat ini loh dok. Luar biasa. Berat yang ya nggak nggak berat-berat amat ya 5 Hmm. kilograman. Jadi pada benak Subhanallah. saya karena saya sering traveling, saya harus masih tetap punya kekuatan untuk menaikkan koper saya itu ke kabin itu. Luar biasa. Apakah ini masuk akal atau enggak dok? Apa yang saya lakukan itu? Ye. Jadi, Prof, kita kenal istilah respons dan adaptasi. Respon dan adaptasi. Ye. Yang tadi Prof ngendikakan yang pertama itu kan untuk menimbulkan adaptasi. Kalau mengangkat koper itu adalah respon, Prof. Oh, nggih, nggih. Ye. Jadi suatu latihan yang dilakukan berulang-ulang, kita harapkan nanti akan menambah besar, ye, volume otot, ye, sehingga yang lagi-lagi kita pikirkan, Prof, adalah ikutannya yang bagus, Prof. Oke.
Ya. Jadi jangan sampai otot ini mengalami atrofi, Atrofi. mengecil. Karena apa? Dengan pengecilan otot itu akan juga mengurangi jumlah mitokondria, Prof. Mitokondria ya, Mitokondria itu adalah powerhouse. powerhouse, gudangnya Ya, energi. leres, Prof. Jadi sekali lagi, bagus sekali tadi Prof sudah memberikan contoh bahwa dumbbell itu juga sangat bagus, Prof. Iya. Supaya otot-otot jangan mengecil. Orang itu kalau ototnya mengecil, Prof, Hmm. lajeng indeks massa tubuhnya itu berkurang, Prof. Itu cenderung jadi depres. Ya, ya, ya. Depres itu jadi malas bergerak, Prof. Ya, ya, ya. Oh ya, melimpes. Ya. Jadi inilah perlunya kita mengangkat isu tentang indeks Ya. massa tubuh. Ya, itu nanti bisa dihitung, Prof, dengan Wah, Google gampang itu. niku pun kula kampanyekan. Berat badan dibagi Tinggi badan tinggi badan kuadrat. kuadrat tidak Ya. boleh lebih 25. Leres. Tapi itu satuannya meter loh, Prof, bukan Eh, senti meter, loh tingginya. eh, meter Ya. dan kilogram nggih. Leres. Yang berikutnya, Prof, Nggih. tolong diperhatikan. Ini kan musim hujan, Prof. Nggih. Banyak menyedot cairan tubuh kita, misalnya dalam bentuk keringat. Ya. Akibatnya, investasi kita dalam bentuk air di dalam GI tract atau sistem pencernaan itu menjadi berkurang, Prof. Oke. Padahal untuk membuang sisa makanan kita perlu paling tidak 150 cc loh, Prof. Oh, sehari atau apa? Ya ketika kita buang Oh, kita buang itu. sisa makanan, Oh, saya, Prof. 150 sih. Oh, Jadi kalau ini pun tidak tersedia, maka berujung pada sembelit, Prof. nggih, nggih. Sembelit atau obstipasi yang ini memicu, ini Prof lagi-lagi sudah hafal ini, old vagus. Oh, bagus. Bukan new vagus loh, Prof, Ini bagus. untuk Nggih. menapa vagal smart, tetapi old artinya vagus yang primitif Primitif. yang merupakan penyabot utama oksigen otak. Ya, ya. Sehingga ya tidak hanya ngantuk, juga males, Prof. Jadi orang yang males bergerak itu perlu dicurigai, minta maaf, Prof, adanya defisit cairan untuk membuang sisa makan. Ya, Dan itu tidak hanya mager loh, Prof. ya, ya, betul. Semangat hidupnya itu jadi kurang, Prof. Ya. Ini sangat nun sewu, Prof, nyaris diabaikan. Ya, Hmm. jadi saya kok ya kurang semangat ya hari ini ya moodnya gitu, bro. Ya, Jadi ya, shutdown itu sebetulnya yang harus kita pikirkan adalah kondisi kesehatan sistem pencernaan, bro. ya. Ya, jadi di samping minumnya yang cukup, ya, kemudian buah-buahan yang berserat. Hmm. Makanya, Prof, ya, nusewu, Prof, saya nu matur, mbok ya kebiasaan ngejus buah itu ya pilah-pilih gitu loh. Nah, Jadi kalau kalau memang buahnya masih bisa dikunyah, mbok ya ya, dikunyah saja gitu loh, Bro. saya juga sudah saya tinggalkan dok itu. Oh, rugi tahu apel di jus itu. Saya itu, saya Itu itu. saya kira kita kehilangan seratnya juga dok saya kira kalau di jus itu. Sebetulnya, Prof, banyak keuntungan dari aspek pengunyahan ini, Prof. Ya, 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 betul. Pengunyahan itu, Prof, itu menimbulkan ketenangan, Prof. Sehingga memberikan kesempatan sistem pencernaan itu bekerja optimal, Prof. Hmm. Ya, jadi sekali lagi mengunyah itu memberikan efek yang menguntungkan bagi peristaltik itu akan Oke. bekerja lebih baik. Ya. Wah, oke. Nggih, baiklah dok. Sudah banyak ilmu kedokteran holistik yang kita sampaikan ke para netizen. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terutama bagi lansia yang suka tidak ada tenaga, lemes-lemes, mager dan sebagainya, bisa memperbaiki kebiasaannya sehingga hidup bisa bahagia Ya. dan sehat secara holistik. Terima kasih dok. Kita ketemu dalam kesempatan yang lain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi waktu kita untuk Amin. berdiskusi di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.